Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi kita pada tema 8 subtema 3, yaitu tentang usaha pelestarian lingkungan. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Namun, bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Saat ini, air bersih cukup sulit untuk didapatkan. Sumber air yang bersih dapat membawa dampak yang baik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, sumber air yang tercemar dapat membahayakan ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Sumber air di sini dapat berupa sungai, danau, ataupun sumur. Bagaimana air dapat menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan? Berikut ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Penyebab yang pertama adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Kebiasaan yang buruk ini dapat membuat sungai menjadi kotor dan juga penuh dengan limbah rumah tangga. Dan hal ini tentu saja dapat merusak air yang ada di dalam sungai. Kemudian, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Selain pembuangan limbah deterjen ke perairan, pembuangan limbah industri ke perairan juga dapat menjadi penyebab pencemaran air. Karena pembuangan limbah deterjen dan juga limbah industri dapat membuat perairan menjadi tercemar. Kemudian, pemakaian pupuk buatan dan pestisida berlebihan di lahan pertanian. Pupuk buatan dan juga pestisida mengandung bahan kimia. Hal ini dapat mencemari air jika terbawa dalam air. Berikutnya, tumpahan minyak dari kapal pembawa minyak. Nah, hal ini seringkali terjadi ya, ketika kapal pembawa minyak tumpah di tengah laut. Dan tentu saja hal ini dapat mencemari daerah di sekitar tumpahan minyak tersebut. Jadi, ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Nah, dapat kalian lihat pada gambar, jika pada air terdapat limbah, terdapat sampah, dan juga tumpahan minyak, tentu saja di sini akan membuat perairan menjadi kotor. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, kualitas air menjadi menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Air yang kotor tentu saja tidak dapat digunakan. Kemudian, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikutnya, membahayakan ekosistem yang ada di air. Jika air kotor dan banyak limbah, tentu saja ekosistem yang ada di air akan terganggu. Kemudian, ikan menjadi tercemar logam berat dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan dampak yang terbesar adalah dapat menyebabkan krisis air bersih, sehingga manusia akan sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi, ini adalah dampak dari pencemaran air. Lalu bagaimana ya tindakan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama, kalian dapat menghemat penggunaan air. Berikutnya, membuat lubang resapan atau biopori. Lubang resapan ini dapat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berikutnya, menanam pohon. Akar pada pohon dapat membuat air hujan terserap lebih baik ke dalam tanah. Dan juga menanggulangi pencemaran sumber air. Hal sederhana yang dapat kalian lakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Air bersih selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Jadi, siklus air menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.
Dan air yang digunakan makhluk hidup adalah air yang bersih. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, air yang bisa digunakan oleh makhluk hidup terdapat syarat-syarat tertentu. Lalu, apa saja syarat-syarat air yang berkualitas baik? Berikut ini adalah syarat air yang berkualitas baik, yaitu dibagi menjadi 3 syarat. Ada syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Ada syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Yang pertama adalah syarat fisik air yang bersih, yaitu airnya tidak keruh. Kemudian tidak berwarna apapun, jadi airnya bening. Tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu air antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius atau air yang sejuk. Dan juga airnya tidak meninggalkan endapan. Kemudian, syarat kimiawinya adalah tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, dan juga airnya cukup yodium. Kemudian, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. Berikutnya, syarat mikrobiologi air yang bersih, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Jadi, tidak ada bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit, seperti tidak mengandung penyakit disentri, tipes, dan juga kolera. Jadi, aman untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja informasi yang ada di bacaan ini? Adakah yang masih ingat cara menuliskan informasi penting dalam teks ini? Nah, berikut ini adalah informasi penting yang ada di dalam teks. Kita akan buat informasi penting ini dalam bentuk peta pikiran. Kita tulis judulnya dulu, air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah dibaca, informasi pentingnya yang pertama adalah air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, menghasilkan listrik, dan mengairi ladang. Kemudian, informasi yang kedua, sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Dan informasi berikutnya adalah air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang memproduksi beras. Seperti pada gambar ini ya. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah distribusi.
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik itu berupa barang maupun jasa, kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi seperti pada gambar, yaitu penjualan barang oleh para pedagang. Tujuan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen pun dapat segera terpenuhi. Yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti pada gambar ya, yaitu memakan nasi yang sudah matang. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Jadi, contoh kegiatan ekonomi yang pertama tadi produksi adalah petani yang memproduksi beras, kemudian beras yang diproduksi oleh petani dijual oleh para pedagang, dan beras tersebut kemudian sampai ke masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Faktor yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang begitu beragam. Faktor yang kedua adalah penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan faktor yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keuntungan keberagaman dalam kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini memberikan keuntungan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian keuntungan berikutnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Berikutnya, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan dan mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Keberagaman karena berbagai jenis usaha hendaknya kita hormati ya. Alasannya adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Oleh sebab itu, keberagaman menjadi faktor yang dapat mempersatukan masyarakat yang ada di dalamnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui manfaat dari beragam jenis usaha. Setiap orang memiliki usaha yang berbeda-beda. Berbagai jenis usaha dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti sandang, pangan, dan juga papan. Manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial di dalam masyarakat. Lalu, bagaimana ya kita harus bersikap di tengah keragaman ekonomi tersebut? Adakah di antara kalian yang tahu caranya? Ya, berikut ini adalah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Yang pertama adalah dengan menghormati setiap jenis pekerjaan orang lain. Berikutnya, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Berikutnya,
menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Kemudian, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain dan meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Sikap menghormati dan menghargai akan memperkokoh persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi ini saling melibatkan satu sama lain. Nah, di sini produksi membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja akan mendapatkan balas jasa berupa gaji. Kemudian dari proses produksi masuk ke proses distribusi. Barang hasil produksi akan disalurkan kepada masyarakat oleh distributor. Distributor di sini adalah para pedagang-pedagang. Dan kemudian barang yang sudah didistribusikan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Barang atau jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dalam kegiatan ekonomi ada produsen, ada distributor, dan ada konsumen. Produsen adalah orang yang memproduksi barang, distributor adalah orang yang mendistribusikan barang, dan konsumen adalah orang yang mengkonsumsi barang tersebut. Ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan untuk memenuhi arus diagram ekonomi. Nah, sekarang lihat di hadapan kalian. Ada seorang anak yang memegang baju. Amatilah pakaian tersebut, atau coba amati pakaian yang kalian kenakan. Kira-kira bagaimana ya proses produksi pakaian tersebut? Nah, ternyata untuk menghasilkan sebuah pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Kita akan melihat proses produksi pakaian hingga bisa sampai ke konsumen. Nah, yang pertama, petani mengumpulkan kapas untuk dikirim ke pabrik. Jadi, pakaian yang kita gunakan itu awal mulanya dari kapas. Kemudian, kapas dari pohon kemudian dipintal terlebih dahulu di pabrik. Hasil pintalan tersebut akan menjadi benang. Benang tersebut ditenun di pabrik hingga menjadi kain. Kemudian, kain dapat dibuat pakaian oleh para penjahit. Pakaian yang sudah jadi didistribusikan oleh pedagang pakaian. Dan konsumen pun membeli pakaian. Dapat kita lihat di sini, mulai dari petani mengumpulkan kapas ke pabrik, kemudian kapas dipintal, benang ditenun, hingga menjadi kain dan kainnya dibuat pakaian. Ini adalah proses produksi. Kemudian, pakaian yang didistribusikan oleh pedagang ini termasuk proses distribusi. Dan proses konsumsinya adalah ketika konsumen membeli pakaiannya. Jadi cukup panjang ya alur sebuah benda agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah keuntungan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Keuntungan dari kegiatan produksi yang pertama adalah produsen mendapat keuntungan dari penyediaan barang mentah atau barang setengah jadi. Kemudian, proses produksi juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Pada proses distribusi, di sini distributor mendapat keuntungan dari penjualan barang. Dan juga proses distribusi ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, keuntungan dari kegiatan konsumsi adalah konsumen dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.
Coba kalian amati gambar yang ada di hadapan kalian ini. Berdasarkan gambar yang telah kalian amati ini, kira-kira kejanggalan apa yang terjadi pada gambar? Ya, di sini yang terjadi adalah keran air pada gambar ini tidak tertutup dengan rapat. Nah, tahukah kamu, perilaku tersebut merupakan salah satu tindakan pemborosan air. Jadi, jika menutup keran yang rapat ya. Krisis air bersih dapat terjadi karena perilaku boros air. Apa saja ya perilaku boros air tersebut? Berikut ini adalah beberapa perilaku boros air yang mungkin tidak kita sadari. Yang pertama adalah lupa menutup keran air. Keran air yang mengalir terus-menerus tentu saja akan membuang-buang air. Kemudian, membiarkan keran air mengalir walaupun bak mandi atau ember sudah penuh. Perilaku berikutnya adalah mandi dan mencuci dengan air yang berlebihan. Berikutnya, air bersih digunakan secara berlebihan untuk menyiram tanaman. Jadi, ini adalah beberapa perilaku boros air yang mungkin tidak kalian sadari. Nah, mulai sekarang kalian menghemat air dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita harus menghemat air bersih, karena air bersih di bumi jumlahnya terbatas. Berikut ini adalah tindakan penghematan air yang dapat kalian lakukan. Tindakan yang pertama adalah mandi dan mencuci dengan air secukupnya. Tindakan berikutnya adalah menggunakan air bekas mencuci beras atau bekas mencuci sayuran untuk menyiram tanaman. Tindakan berikutnya yang menghemat air adalah menghemat air ketika mencuci kendaraan. Berikutnya, matikan keran saat menggosok gigi atau mencuci tangan. Dan nyalakan kembali kerannya saat kalian akan berkumur atau membilas tangan. Jadi, jangan dinyalakan terus-menerus kerannya ya. Dan berikutnya, menutup keran air dengan sempurna, supaya tidak ada air yang menetes. Dan mengganti keran air yang sudah mulai bocor. Jadi, beberapa tindakan sederhana ini dapat membantu untuk menghemat air. Nah, mulai sekarang kalian bisa ya melakukannya. Lihatlah di hadapan kalian, ada seorang anak yang sedang menggambar. Di sini kakaknya bertanya, apakah anak tersebut sudah selesai menggambar atau belum? Dan ternyata anak ini sedang menyempurnakan gambarnya. Apa itu menyempurnakan gambar? Menyempurnakan gambar adalah memberi warna sketsa gambar yang telah kalian buat. Nah, masih ingat dengan teknik mewarnai? Teknik mewarnai dibagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik basah. Teknik basah di sini merupakan pewarnaan yang menggunakan media yang memerlukan mengencer, misalnya seperti tinta, cat air, atau cat minyak. Dan yang kedua adalah teknik kering. Teknik kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya seperti pensil warna, krayon, atau spidol. Sekarang kalian lihat gambar di hadapan kalian ini. Ini adalah gambar yang masih berupa sketsa. Nah, jika gambar ini disempurnakan, maka akan menjadi seperti ini. Ya, gambar ini disempurnakan dengan memberi warna. Ayo ingat kembali tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman sosial budaya menjadi ciri khas bangsa kita
yang harus kita jaga bersama-sama. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Salah satu keragaman budaya yang ada di Indonesia adalah dilaksanakannya Festival Kuwung. Tahukah kamu mengenai Festival Kuwung? Atau pernahkah kamu melihat Festival Kuwung? Nah, kedua gambar ini adalah gambar ketika dilaksanakannya Festival Kuwung. Festival Kuwung ini berasal dari Banyuwangi. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya sekaligus pesta rakyat yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya setiap tahun oleh warga Banyuwangi. Berbagai seni daerah tampil dengan sangat menarik dan juga menghibur. Di Banyuwangi sendiri, beragam etnis ada di sana, seperti suku Jawa, suku Using, suku Bali, etnis Madura, etnis Tionghoa, etnis Arab. Nah, mereka menjadi penduduk daerah yang telah berpuluh-puluh tahun hidup berdampingan dalam kerukunan. Masing-masing suku dan etnis menampilkan budaya dari sukunya tersebut dengan menarik. Festival Kuwung pun membingkai keragaman budaya beragam etnis dan suku tersebut dalam rangkaian fragmen yang menarik. Nah, gambar di bawah ini juga merupakan gambar ketika dilaksanakannya Festival Kuwung. Menarik sekali ya, dan beruntung sekali jika kalian pernah menyaksikan atau pernah terlibat dalam Festival Kuwung ini. Festival Kuwung merupakan salah satu sarana memperkenalkan budaya daerah di Indonesia. Nah, budaya daerah ini memberikan arti penting dalam keragaman sosial budaya, karena sejatinya Indonesia itu hidup dalam keberagaman. Berikut ini adalah arti penting keberagaman sosial budaya. Yang pertama, dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan. Kemudian, yang berikutnya, memupuk rasa cinta tanah air. Berikutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat menjadi daya tarik untuk pariwisata. Selain itu, sikap mengembangkan saling menghargai itu sangat bermanfaat. Apa saja manfaatnya ya? Yang pertama, sikap saling menghargai dapat bermanfaat untuk menghindari perselisihan antar suku. Kemudian, dapat mewujudkan kerukunan dan persatuan di antara sesama bangsa Indonesia. Berikutnya, menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga menjadi modal untuk keberhasilan pembangunan negara. Keberagaman sosial budaya di masyarakat harus kita lestarikan. Dengan demikian, keberagaman tersebut tidaklah punah. Bangsa Indonesia sudah seharusnya bangga dengan keberagaman budaya yang dimiliki. Alhamdulillah video kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Semoga dapat bermanfaat ya dan dapat dicerna dengan baik. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.